Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal huda wassalatu wassalamu ala khairil huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa ba'du. Para jamaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu bersilaturahim untuk sama-sama mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu beliau bacakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, semoga kita diberikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Materi kita hari ini insyaallah berkaitan dengan hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kajian rutin kita adalah tentang fikih 4 mazhab, tapi di sini juga akan kita coba uraikan tentang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu juga ada perspektif fikihnya yang akan kita uraikan dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ayat yang paling sering kita dengar itu adalah ayat yang saya tampilkan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dan kalau pembacaan qori, ayat ini dibaca pasti itu beserta sari tilawahnya. Kalau kita merujuk kepada buku-buku sirah, yang pertama referensi kitab sirah klasik Muhammad ibnu Ishaq dengan Ibnu Hisham, lalu referensi buku sirah kontemporer mulai daripada Nurul Yakin yang dipakai di pesantren, kemudian pemenang lomba Ar-Rahiqul Maktum, lalu kemudian yang dikaji di kampus Fiqh Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti. Tentu yang terakhir Sirah Nabawiyah dikarang dari ulama India Abul Hasan An-Nadawi. Memang dijelaskan di situ bahwa ulama memang berbeda pendapat kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada nanti yang mengatakan tidak benar Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab, memang ada pendapatnya, tapi pendapat mayoritas yang kita pakai bahwa peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ada pendapat lain. Nah, karena perkembangan ilmu pengetahuan, kita gampang buka Google, kita disodorkan banyak pendapat itu. Tapi kalau ada mengatakan bukan 27 Rajab, ya memang ada pendapat itu. Tapi kita menggunakan pendapat mayoritas yang sudah jamak di negeri kita bahwa peristiwa Isra Mi'raj besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi pada bulan Rajab. Nah, ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan itu. Tapi meskipun waktunya ada yang mengatakan terjadi pada bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan terjadi pada bulan Syawal, bukan itu yang menjadi pembahasan kita. Tapi ada poin-poin penting yang seluruh ulama sejarah atau ulama sirah sepakat. Yang pertama, bahwa peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat dari kenabian. Itu sepakat. Karena kalau dikatakan hanya sebuah kisah spiritual, maka tidak menjadi mukjizat, bisa saja orang melakukannya. Tapi ini peristiwa besar, mukjizat. Ketika Allah mengatakan asra bi abdihi, itu ulama sepakat Allah memperjalankan hambanya ruhan wa jasadan, ruh dengan jasad. Karena kalau ruh saja kita semua bisa mimpi. Malam ini mimpi di Amerika bisa, malam ini mimpi depan Ka'bah bisa. Tapi kalau ruhan wa jasadan, tentu
Itu peristiwa yang sangat luar biasa. Jadi semua ulama sirah sepakat ini adalah mukjizat daripada kenabian, meskipun waktunya berbeda. Yang kedua, bahwa semua ulama sirah sepakat perintah sholat itu turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu juga ulama sepakat, tidak ada perbedaan. Kalau tanggalnya beda-beda tidak masalah. Kira-kira kapan ini Pak Haji kita mau ada acara rapat? Hari Kamis malam Rabu, hari Rabu malam Kamis. Oh bukan, Sabtu malam Minggu. Nah, memang berbeda harinya kan, tapi tetap ada pasti rapat. Kira begitu. Nah, sama, meskipun berbeda peristiwa Isra Mi'raj ini, nanti kalau ketemu ada pendapat berbeda jangan heran, apalagi baca share WA, berarti selama ini salah. Bukan salah, berarti bertambah pengetahuan kita. Bahwa perintah sholat itu turun sebelum Nabi hijrah, itu sepakat. Yang ketiga, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi setelah wafatnya dua orang yang paling penting dalam hidup Nabi. Pertama istrinya Siti Khadijah, yang kedua pamannya Abu Thalib. Itu sepakat juga. Yang keempat, bahwa peristiwa ini terjadi setelah beliau pulang dari berdakwah ke Taif, saudara dari nasab ibunya. Nah, ini kesepakatan para ulama sirah terkait dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, meskipun tanggalnya ada mengatakan bulan Rabiul Awal, ada mengatakan bulan Dzulqa'dah, ada mengatakan bulan Rajab. Negara kita mengambil keyakinan tanggal 27 Rajab. Maksudnya nanti supaya nanti kalau ada mengatakan tidak benar di share YouTube, ribut di grup. Sementara yang ngomong di YouTube biasa santai aja dia, kita yang berisik-berisik kan. Tidak ada masalah, karena memang beberapa referensi mengatakan ada perbedaan. Tapi 4 poin ini semua sepakat, tidak ada perbedaan. Baik, kenapa ini menjadi sangat penting? Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, kalau ceramah tabligh akbar kan pasti tentu luar biasa ya. Kita ingin sampaikan ada satu ibadah yang sangat prinsip, yang ibadah ini prosedur atau protokoler ibadahnya mutlak, tidak bisa diganggu. Itulah itu ibadah sholat. Kalau ibadah lain masih bisa. Kalau kita haji masih bisa kita ngobrol kan. Kalau kita puasa masih bisa tapi kalau sudah sholat itu ibadah prosedurnya sudah tetap, tidak bisa diganggu gugat, mulai takbiratul ihram sampai salam berbahasa Arab. Nggak ada satu mengatakan boleh menggunakan bahasa Indonesia. Nah, karena ini membawa satu misi yang sangat luar biasa, yaitu ibadah sholat sebagai tiang agama, di mana Rasul memberikan satu komentarnya, orang yang menegakkan tiang agama salah satunya dengan menjaga sholat, dan orang yang meruntuhkan tiang agama salah satu efeknya adalah dengan mempermainkan sholat. Maka peristiwa ini menjadi sangat penting. Mari kita perhatikan beberapa ayat yang terkait dengan peristiwa ini. Yang pertama, ayat tentang peristiwa ini adalah informasi yang kita terima dan tidak bisa kita lihat secara visual. Apa kata dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang kita yakini berdasarkan informasi yang kita dengar. Kita tidak bisa melihat visualnya, kita hanya memastikan periwayatan informasinya benar, maka kita meyakini peristiwa itu. Sehingga ayat ini menjadi penting, bahwa keyakinan beragama itu ada hal-hal yang memang harus diyakini dengan sam'iyat, dengan kita mendengar, dan itu menggunakan rujukan atau referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya cerita malaikat, cerita nabi-nabi terdahulu, cerita surga, cerita neraka itu kan sam'iyat. Hanya modalnya apa? Mendengar informasi. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang sangat kita kagumi kan mendengar juga. Kita nggak tahu gambarnya seperti apa, orangnya seperti apa, tapi diceritakan dalam kitab Syama'il
bagaimana Rasul itu manusia yang sangat sempurna. Nah, maka peristiwa ini juga termasuk peristiwa yang gaib, di mana kuasa Allah yang sangat mendominasi dan kuasa Allah mutlak. Allah tahu apa yang terjadi di daratan, Allah tahu apa yang terjadi di lautan, bahkan Allah tahu kapan daun itu jatuh gugur ke bumi. Allah tahu apa yang terjadi di dalam lautan, bahkan dalam gelapnya gulita ada sebiji buah pohon atau satu biji kecil buah kurma di atas batu di malam yang hitam, Allah tahu. Bahkan seekor semut kecil hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita, Allah tahu itu. Ini untuk menunjukkan bahwa semua terrekam dan terkomando fi kitabim mubin, dalam kitab yang namanya Lauhil Mahfuz. Nah, termasuk kita hari ini berkumpul, bagian dari dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, maka ayat inilah yang menjadi sering kita baca. Apa itu? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada redaksi yang cukup menarik dari ayat ini. Yang pertama, tafsir Imam Sya'rawi mengatakan setiap redaksi ayat Al-Quran yang menggunakan kalimat subhana pasti setelah itu menceritakan sesuatu yang sangat luar biasa, yang kadang-kadang di luar logika akal manusia. Sehingga peristiwa Isra Mi'raj ini menggunakan kalimat subhan, Maha suci Allah. Berarti setelah kalimat subhana pasti ada sesuatu yang luar biasa. Ini yang kadang-kadang kita salah pakai. Melihat orang ganteng, cakep, keren, yang dianjurkan kalimatnya Masya Allah. Nah, kita gunakan apa? Subhanallah. Kadang-kadang penggunaannya sudah Subhanallah itu sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau lihat anak cakep ganteng, Masya Allah, itu yang benar kan? Qulta Masya Allah. Nah, tapi kita terbiasa menggunakan Subhanallah. Tapi kalau lihat anak kecil 7 tahun hafal Quran, nah itu Subhanallah itu. Nah, karena jarang kan ketemu orang seperti itu. Orang yang mohon maaf berkebutuhan khusus atau mohon maaf cacat, hafal Quran, cerdas, itu Subhanallah itu. Tapi kalau sesuatu yang standar, lihat orang, ini orang ganteng amat, ini orang cakep amat, Masya Allah pasangannya serasi, itu biasanya menggunakan apa? Masya Allah. Lihat rumahnya bagus, itu Masya Allah. Kemudian yang kedua, Allah menggunakan kalimat bi'abdihi. Itu diterjemahkan dalam ulama tafsir ruhan wa jasadan, bahwa perjalanan ini Rasul berangkat dengan ruh dan jasadnya bersamaan. Tidak ruh saja untuk membantah peristiwa ini adalah mimpi, dan tidak jasad saja, bisa jadi Rasul dibuat pingsan, dibawa jalan. Tapi dimaksanakan apa? Ruh dengan jasad, Rasul dalam keadaan sadar di bawah itu. Bisa nggak orang pingsan dibawa jalan? Bisa, dipingsankan dibawa ke Eropa kan? Bangun dia udah ada di Eropa kan? Nah, ini tidak. Ruh jasad itu ruhnya betul-betul berangkat dan dalam keadaan sadar. Bukan mimpi, bukan halusinasi. Dan perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanannya disebut dengan Isra. Lalu Masjidil Aqsa ke langit namanya Mi'raj. Sehingga ulama mengatakan perjalanan dari Mekah ke Palestina itu hablum minan nas, hubungannya horizontal. Sedangkan Mi'raj ke Sidratul Muntaha hubungan vertikal, hablum minallah, hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat beberapa kejadian penting. Yang pertama, pada tahun ini, tepatnya bulan Ramadan, tahun ke-10 dari kenabian. Kalau saya katakan tahun 10 dari kenabian, berarti setelah Rasul diangkat jadi nabi 10 tahun kemudian. Ya, jadi ada namanya 10 tahun kenabian, ada 10 tahun hijrah. Cara menghitungnya, kalau 10 tahun kenabian berarti itu sebelum hijrah. Berarti Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, ditambah 10 berarti umurnya 50 tahun. Tapi kalau tahun kedua Hijriah berarti Nabi hijrah umur 53 tahun tambah 2 berarti umurnya 55 tahun. Jadi bedakan
tahun kenabian berarti setelah umur 40 tahun, hijrah berarti setelah umur 53 tahun. Sebelum kenabian itu berarti sebelum diangkat menjadi nabi. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad menikah pada tahun 25 sebelum kenabian, berarti umurnya 25 tahun ketika menikah. Nabi Muhammad ikut perang Fijar pada tahun 35 sebelum kenabian, berarti umur 35 tahun. Rasul ikut menyelesaikan sengketa Hajar Aswad pada tahun 30 kenabian, berarti pada umur 30 tahun. Tapi kalau dikatakan Nabi berdakwah terang-terangan 3 tahun setelah tahun kenabian, berarti 40 tambah 3 umur 43. Kalau ini dikatakan pada bulan Ramadan tahun ke-10 dari kenabian, berarti umur Rasul berumur 50 tahun. Meninggallah istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Berarti sudah berapa lama menikahnya? 25 tahun. Karena Rasul menikah umur 25 tahun. Kalau tradisi orang kita ini ada namanya udah ulang tahun perak 25 tahun. Nanti kalau 50 tahun ulang tahun emas. Lebih dari itu enggak ulang tahun lagi. Karena tinggal menunggu aja itu. Biasanya begitu. Nah, ulang tahun emas, ulang tahun perak gitu ya. Setelah 25 tahun itu meninggallah istrinya. Sebagai seorang suami Rasul sedih. Kenapa? Karena istrinya mendapat gelar as-sabiqunal awwalun, perempuan pertama yang masuk Islam. Nah, sangkin Rasul cinta dan rindu kepada istrinya ini, ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau sangat memuliakan Siti Khadijah? Jawaban Rasul, amanat bi hina kafaran nas. Dia beriman kepadaku di saat semua orang menolakku. Dia memberikan motivasi kepadaku di saat semua orang mendustakanku. Dia memberikan aku saran dan semangat untuk bangkit di saat semua orang menolakku. Dan itulah Siti Khadijah. Dan bisa dibayangkan Siti Khadijah ini adalah perempuan yang luar biasa. Kan nanti meninggalnya itu karena sakit ya. Karena luar biasa waktu itu cobaan serta kedahsyatan kezaliman orang kafir terhadap Rasulullah beserta pengikut-pengikutnya. Nah, ini kena imbasnya juga. Nah, ketika dia meninggal, Rasul bersedih. Wa ba'da ashhur, 2 bulan atau sebulan kemudian, di fikih Astronabiya sebulan kemudian, di Nurul Yakin 2 bulan kemudian, meninggal pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Jadi berbarengan Ramadan, berarti Syawal meninggal pamannya Abu Thalib, yang menjadi ayahnya setelah tidak ada ayahnya. Dia katakan haza abi ba'da abi. Dan yang membuat Rasul terpukul, meninggalnya pamannya itu tidak dalam keadaan Islam. Ada satu riwayat yang dikarang oleh Abdul Hasan Nabawi, dikatakan begini. Sebelum meninggal Rasul sempat mengatakan, wahai pamanku, masuk Islamlah. Kalau engkau malu mengucapkan depan orang banyak, bisikkan ke telingaku, cukup. Itu permintaan Rasul itu. Apa kata Abu Thalib? Tidak bisa wahai anakku. Aku ini pemimpin Arab. Apa kata dunia kalau aku masuk agamamu? Sehingga di kitab itu disebutkan, orang yang mempertahankan tradisi atas nama baik sehingga melanggar agama, dia mirip dengan Abu Thalib. Disebut dengan apa? Kebiasaan jahiliyah. Karena kalimatnya itu, apa kata dunia? Aku tetap seperti ini, aku membelamu, aku mendukungmu, tapi untuk masuk agamamu tidak bisa, karena aku pemimpin Arab. Apa kata dunia? Di mana martabatku? Nah, lihat kalimatnya. Nah, sehingga oleh sejarawan, orang-orang yang mempertahankan martabat agama dikorbankan, ya kata orang itu keturunan Abu Thalib, kan begitu ya, mempertahankan tradisi jahiliyah atas nama harga dia. Meninggal tidak dalam keadaan Islam, turunlah ayat yang memberikan penegasan kepada Rasul pada surah Al-Qasas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta. Ini untuk kita juga, wahai Muhammad, engkau tidak bisa menjamin orang yang engkau cintai dapat hidayah, karena hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa orang-orang yang berhak menerima hidayah. Artinya nabi sekalipun tidak jaminan. Jadi kalau ada
seorang ulama ajengan yang kita hormati anaknya tidak berakhlak, jangan salahkan orang tuanya, tapi pastikan sudahkah orang tuanya mengajari, ya sudah berarti itu cobaannya itu. Nah, jadi jangan langsung divonis. Ngapain dia seorang mimpin anaknya nggak benar? Cek dulu sudah diajarkan nggak sama dia. Kalau sudah ya berarti seperti Nabi Muhammad sudah lepas bara'ah minaz zimmah, karena sudah melaksanakan kewajiban, karena hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasul berangkat bersama anak angkatnya Zaid bin Harisah. Kemana? Ke Taif. Karena di Mekah sudah tidak kondusif, Abu Thalib meninggal, istri meninggal, luar biasa cobaan yang datang, orang semakin berani. Rasul pulang dari sholat Al-Haram dilempari sama kotoran. Nah, dulu sholatnya sebelum berangkat sholat ada ibadah Ibrahimiyah ya, sholat seperti Nabi Ibrahim, ibadah di Ka'bah, pulang dilempari kotoran, kemudian pulang lagi dipasang jebakan, sampai Fatimah diceritakan dalam fikih sirah Nabi itu menangis, kok begini amat sama ayahku, pulang bersihin sorban Nabi dari kotoran unta, dari ya kotoran lah. Apa kata Rasulullah? La tabki ya baniyatullah, jangan engkau menangis wahai anakku, ini bagian dari ujian Allah. Nah, karena di Mekah suasana tidak kondusif, Rasul berpikir, coba aku minta bantuan ke bagian pihak saudara ibuku, Taif. Berangkatlah ke Taif. Apa yang didapatkan? Diceritakan dalam Rohikul Maktum bagaimana Rasul sepanjang jalan itu berkumpul anak-anak kecil perempuan melempari dengan batu Rasul sepanjang jalan sampai meninggalkan Taif. Begitu luar biasanya penghinaan itu ketika Rasul istirahat di salah satu kebun yang punya Atbah bin Rabi'ah, orang kafir Quraisy, karena kasihan Rasul berdarah-darah begitu. Dia mengangkat tangannya yang oleh para sejarawan dikatakan da'a bidu'ain lam yad'u ba'dahu abadan. Rasul membacakan sebuah doa yang tidak pernah dia bacakan doa setelah itu. Itu saking pada titik nadirnya. Apa kalimatnya? Dan dia menangis, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa hawani 'alan nas wa qillata hayati ya arhamar rahimin. Saya lihat terjemahannya supaya kita bisa baca semua. Saya terjemahkan ini. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Allah, Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. Kepada siapa hendak engkau serahkan nasibku? Kepada orang yang jauh yang memusuhiku, atau kepada orang yang dekat yang ingin menguasai diriku? Ya Allah, semoga cobaan ini bukan karena murkamu kepadamu. Kalau engkau ridho kepadamu, aku tidak peduli sebesar apapun musibah yang melandaku. Rasul berdoa dengan begitu luar biasa karena menghadapi penghinaan yang sangat luar biasa. Dan itu diceritakan, dan ketika kita membaca doa ini dikatakan Rasul tidak pernah berdoa setelah itu kecuali doa ini pada titik nadir. Sampai sedihnya Rasul itu, dia mengatakan, ya Allah, tidak penting lagi bagiku ini, yang penting engkau tidak murka kepadaku, dan ini bagian dari cintamu kepadaku, maka insya Allah aku hanya mohon ridhamu, dan aku tidak punya kekuatan kecuali hanya menghadap kepadamu. Bayangkan istri yang dicinta meninggal, kemudian orang tuanya yang sangat dia kagumi meninggal dunia di dalam agama Islam. Bagaimana orang menghinakannya, berangkat ke rumah saudaranya, dihina sepanjang jalan, dilempar pakai batu, anak kecil berdiri sampai keluar kota, sampai di gerbang dilempar terus bersama Zaid bin Harisah. Dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Yang dia takutkan apa? Allah sedang murka kepadanya. Nah, ini doa yang sangat luar biasa. Biasanya teman-teman saya kalau ada masalah banyak menggunakan kalimat ini. Dia gunakan ini kalau lagi dia pada titik yang sangat luar biasa ya, atau lagi dia galau, dia gunakan doa ini biasanya. Allahumma inni ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillati hayati wa hawani 'alan nas. Nah, itu biasanya yang dipakai itu. Nah, kalau yang sudah update status pakai ini berarti sudah pernah mendengar kisah ini. Bagaimana Rasul berada pada titik nadir. Setutup semua kemungkinan itu. Tidak ada yang mendukung. Dan saat itu juga datang malaikat Jibril alaihissalam membawa dua malaikat namanya Al-Qiqa'an, gunung Qubis dan gunung Qiqa'an. Ya Rasulullah, ini aku bawa dua malaikat biar dibalikkan Taif itu. Kata malaikat Jibril, engkau tinggal perintahkan, oke, rata dengan tanah itu.
Taif itu. Nah, kalau kita sekarang kalau ada ulama lagi sedih kita datang, siapa kiai? Tinggal oke saja kita ratakan itu. Kan begitu ya. Tapi apa jawaban Rasul? Jangan. Kenapa mereka seperti itu kepadaku? Karena mereka tidak mengenalku. Allahumma hadihim fa innahum qaumun la ya'lamun. Dan doanya Rasul itulah yang akhirnya melahirkan dari Taif tokoh-tokoh hebat dalam sejarah. Ikrimah bin Abi Jahal, Khalid bin Walid, Abu Huzaifah bin Atabah, itu Amr bin As, orang-orang yang dari Taif yang dulu menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada titik itulah datang perintah, Rasul diundang untuk melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi urutannya seperti itu. Jadi meninggal istrinya, sebulan kemudian meninggal pamannya, orang tuanya. Kita tahu Rasul itu dari kecil dalam kandungan meninggal bapaknya, umur 6 tahun meninggal ibunya, umur 8 tahun meninggal kakeknya. Lalu dia diasuh oleh pamannya Abu Thalib ketika berumur 8 tahun. Nah, menikah juga Abu Thalib yang melamarkan untuk dia. Sampai dia besar meninggal pamannya, sedihnya luar biasa karena dia tumbuh besar bersama pamannya Abu Thalib yang menyayanginya seperti anak kandungnya sendiri. Kita tahu tradisi berkeluarga itu kan, anak itu kalau nggak dekat sama orang tua, sama kakek, sama neneknya, susah dekat sama paman atau sama uaknya. Biasanya kemana dekatnya? Kakek sama neneknya. Kalau ibu sudah ayah nggak ada, maka tempat pelarian paling enak kakek dan nenek. Tapi kalau sudah kakek nenek nggak anak, sulit untuk bisa hidup tenang di antara paman atau uak atau Pak Ali atau Bu De, kecuali pamannya orang baik. Karena beda emosionalnya kan. Tapi dia mendapatkan paman yang baik, diasuh sampai dia menikah, sampai dia berdakwah dan tidak diganggu. Meninggal dia sangat sedih. Dan yang membuat dia terpukul, pamannya meninggal tidak dalam keadaan Islam. Kalau kita sekarang capek-capek bapak berdakwah, jadi ketua DKM, jadi ustadz, anak bapak murtad, gimana bapak? Kan kira-kira mentalnya jatuh itu kan. Besok-besok sakit, dia merenung, kena lever, meninggal, kan begitu ya? Karena tekanan batin. Kesedihan Rasul itu diperkuat lagi berangkat ke Taif. Mungkin dapat diberikan pencerahan berdakwah, tidak dapat apa-apa. Dihina, dilempari batu sampai berdarah thaniyatihi, gusinya, dan dia duduk dalam keadaan merenung, berdarah kakinya oleh Atbah di kebun itu. Kasihan, kasih minum. Datanglah seorang hamba sahaya dari Nasrani namanya Hadas, itu memberikan minuman. Dia melihat ini Nabi nih, kan begitu. Dia langsung katakan, aku masuk Islam karena di Alkitab yang kubaca engkau Nabi yang diutus. Apa kata Rasul? Tersenyum Rasul habis berdoa sedih itu, ya Allah, aku ke Taif untuk mengislamkan saudara ibuku, dan aku punya ambisi tidak berhasil mengislamkan mereka. Ada orang di tengah jalan yang tidak aku cari, datang sendiri masuk Islam. Nah, Rasul mengatakan begitulah hidayah itu. Dikejar kadang-kadang tidak dapat, yang nggak dikejar datang sendiri. Itu Rasul agak terobati ketika datang malaikat hancurkan Taif, atau Rasul maafkan karena mereka mungkin tidak tahu. Lalu datang informasi dia harus berangkat Isra wal Mi'raj yang diabadikan dalam apa itu? Surat Al-Isra yang saya bacakan tadi. Nah, kisah ini kita coba uraikan dalam 3 poin. Ada 3 hal yang poin penting yang coba kita uraikan. Nah, karena kita dalam waktu yang singkat ya. Nah, insya Allah kita uraikan agak sedikit cepat. Ada 3 poin dari kisah ini yang perlu kita renungkan. Yang pertama, sabar. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, ilmu pengetahuan. Kita mulai dari sabar. Kesabaran Rasul menerima berbagai bentuk cobaan tidak membuat Rasul berhenti berdakwah. Kesabaran Rasul ketika menghadapi cobaan tidak membuat dia dengan dendam, marah, mendoakan kehancuran orang. Kesabaran Rasul ketika mendapatkan musibah tidak membuat dia marah lalu protes kepada Allah. Dan ternyata kesabaran itu berbuah manis dengan mendapat undangan berangkat bertemu Allah pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan itu diperkuat dengan firman Allah dalam surah Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sabar
dengan tanpa batas, sehingga sabar itu tidak ada batasnya karena pahalanya juga tidak terbatas. Tapi ada tingkatannya. Tapi tidak ada batasnya karena pahalanya juga tidak terbatas. Apa yang mau kita sampaikan dalam kisah ini? Kadang-kadang kita kalau didik anak kita kan harus punya kesabaran yang luar biasa. Didik istri kita, didik mertua kita, kadang-kadang gak cocok, kadang-kadang gak terima. Jangan sampai hal yang membuat kita terpojok sekalipun membuat kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Padahal saat itu boleh saja kan kita marah. Emang dasar keluarga nggak bener, saya dihinakan, semoga hancur semuanya, kan gitu. Tapi kan tidak, Rasul menjaga itu. Ketika datang kesempatan untuk membalaskan dendamnya, Rasul tidak lakukan itu. Kalau kita kan udah nahan diri, ada kesempatan, diungkap semuanya. Ini saya sebenarnya nggak mau ungkap, tapi cocoklah ini kesempatan hal ini saya ungkap biar tahu semua, biar tenang hati saya, kan begitu kan. Nah, ternyata kesabaran Rasul itu membuat Allah berikan ia satu hal yang luar biasa. Dan teori sabar ini nggak bisa kita konsep hanya mengatakan sabar begini. Kita harus mengalaminya. Sehingga ada sebuah kisah yang pernah saya sampaikan juga di sini, ketika seorang ibu meninggal anaknya, dia menangis di batu nisan anaknya, kan begitu. Datang Rasul, katanya, "Bu, yang sabar ya." Apa kata ibu itu? "Kamu diamlah, jangan nasihatin saya. Coba kamu anakmu meninggal, pasti kamu sedih juga." Rasul digituin, kan dia nggak kenal Rasul. Rasul pulang, sahabat mau ngasih tahu itu Rasul, kan gitu. Ya jangan, lagi sedih tinggalin aja. Pulang dibisikin, itu tadi Rasul loh. Tambah nangis kan, dikejar Rasul ke rumah, "Ya Rasulullah, aku mohon maaf, aku nggak tahu, innani lam a'rifka, aku nggak tahu ya Rasul." Kata Rasul, "Nggak apa-apa, ke depan kalau lagi sedih, pastikan tidak keluar kata-kata yang tidak baik." Maka keluarlah hadis Rasul, "Innamas sabru inda sadmatil ula." Kualitas kesabaran orang itu berdasarkan reaksi pertama dapat musibah. Karena reaksi kedua pasrah biasanya. Nah, reaksi pertama itulah yang menunjukkan kualitas kesabarannya. Ini kan luar biasa ya. Kadang-kadang kita mau marah sama orang, pas dibuka maskernya ternyata kita kenal, kita biasanya nggak jadi marah itu. Disenggol kita marah, udah mau pas buka masker, Pak Haji kenapa? Enggak Pak, ini orang buat masak, padahal Pak Haji yang nampar kan. Karena tadi disitulah kata Rasul, sabar itu dilihat dari reaksi pertama terkena musibah. Dan Rasul mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya kesabaran beliau, sehingga Allah berikan kepadanya pahala dengan tanpa batas. Sehingga saya ingin sampaikan di forum ini, para jemaah sekalian, sabar itu tidak ada batasnya karena Allah menjanjikan pahalanya dengan tidak tanpa batas. Tapi kalau tingkatannya ada. Yang kedua, apa peristiwa pentingnya di sini? Perintah melaksanakan ibadah sholat. Oleh para ulama dikatakan semua wahyu itu diturunkan ke bumi untuk diterima Rasul, kecuali perintah sholat itu diambil ke langit. Ke langit jangan dalam maksud dipahami perbedaan kita ya. Ke langit itu ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya dijemput, kalau yang lain diantarkan. Sehingga sholat ini menjadi penting. Kenapa? Saking pentingnya Allah sudah menjamin rezeki orang yang menegakkan sholat. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis sholah wastabir alaiha. Ajaklah keluargamu sholat dan telatenlah mengajak mereka. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta engkau supaya dengan sholat itu engkau memberikan kepada kami rezeki. Kami yang menjamin rezekimu. Nah, lihat kalimatnya itu. Ini untuk menegaskan sholat itu semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang mungkin dikasih tahu sama ustadznya atau dapat ceramah biar banyak rezeki sholat duha, nah, mungkin gak apa-apa lah untuk level pertama supaya banyak rezeki. Tapi harus diingat, sholat duha itu adalah bagian dari meminta rezeki Allah. Sholat duha nggak pernah tinggal, tapi subuhnya nggak sholat nggak guna. Karena sholat subuh itu yang utama. Jadi perintah sholat ini adalah perintah yang sangat penting karena ia merupakan ibadah yang luar biasa. Dan saking pentingnya ini, ibadah ini juga menjadi kewajiban kita sebagai orang tua memastikan
anak-anak kita juga mendapatkan pendidikan sholat. Kapan kita mulai mengajak mereka sholat? Umur 7 tahun. Kapan kita tegur atau kita hukum kalau nggak sholat? Umur 10 tahun. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana mendidik anak, ya umur 7 tahun mulai dikenalkan sholat. Bagaimana kalau sebelum itu dikenalkan? Boleh, tapi dijaga. Jangan anaknya diantar ke masjid, bapaknya nggak ke masjid. Nah, itu yang ganggu masjid biasanya itu. Saya sering ditanya apa hukumnya anak-anak ke masjid. Tidak ada masalah asal 7 tahun ke atas. Kalau di bawah Ustaz, bapaknya ikut atau ibunya ikut. Jangan diletakkan di sini, bapaknya nggak ikut. Nah, itu yang buat masalah nanti anaknya. Ketika saya sampaikan itu ada yang kurang terima DKM-nya, di Ustaz ini tidak ramah kepada anak. Bukan, maksud saya kenapa Rasul katakan umur 7 tahun itu sudah bisa diajak sholat? Berarti Rasul ingin katakan 7 tahun itu anak itu sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan. Kalau dikasih tahu itu bisa dengar. Tapi kalau di bawah 7 tahun kita kasih tahu, dia nggak dengar. Memang dia sukanya lari-lari kan? Nggak apa-apa Ustaz, biar dia cinta ke masjid. Ya, tujuannya bagus. Tapi kalau bapaknya ke masjid ya nggak cinta-cinta itu biasanya. Yang ada nanti buat rusuh di masjid aja nanti. Nah, jadi 7 tahun itu anak sudah dibawa, artinya sudah boleh dilepas karena memang dia sudah mengenal. Nah, sebelum itu harus dikawal oleh orang tua. 10 tahun diapain? Ditegur atau dihukum kalau tidak sholat. Lalu gimana Ustaz? Udah 50 tahun belum sholat, hukumannya gimana itu? Nah, kalau sudah begitu masuklah 4D. Didoakan aja, semoga dapat hidayah. Kenapa sholat ini menjadi penting? Karena ternyata ada peringatan dari Allah bahwa ke depan akan muncul generasi-generasi yang tidak baik. Itu salah satu efeknya karena mereka mengabaikan sholat. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran pada surah Maryam. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Nanti akan datang sesudah mereka pengganti penerus yang jelek, generasi yang tidak baik. Salah satu alat ukurnya karena mereka menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan yang luar biasa. Nah, jadi sudah digambarkan kalau dari kecil anak kita ini sudah tidak mengenal sholat, janji Allah pada surah Maryam ini akan datang satu masa salah satu sebab mereka tersesat karena tidak sholat. Baik, terakhir apa yang mau disampaikan? Ilmu pengetahuan bahwa peristiwa ini harus kita cari secara faktor ilmiah dan itu diambil dalam Al-Quran. Apa? Wahai jin dan manusia, kalau engkau hendak ingin menembus langit bumi, maka tembuslah itu dengan ilmu pengetahuan. Artinya apa? Kita diminta untuk menambah pengetahuan, apalagi sekarang di era digital. Tambahlah pengetahuan, mulai melek terhadap digital pengetahuan, karena ternyata ke depan ilmu ini akan menuntun kita. Saya sering mengatakan berilmu itu penting supaya kita tahu mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita hindari. Memang ada yang mengatakan buat apa banyak ilmu tapi nggak diamalkan. Tapi dengan ilmulah kita bisa tahu mana yang diamalkan, mana yang tidak diamalkan. Jadi jangan dikatakan istilahnya beradab dulu baru punya ilmu. Adab itu ilmu juga. Dia harus tahu ilmu beretika sebelum mengambil ilmu. Jadi semua itu kaitan dengan ilmu. Kenapa ilmu menjadi penting? Karena doa Rasul juga sama. Wa qur rabbi zidni ilma. Yang kedua, Allah mengangkat derajat orang berilmu apa? Beberapa derajat dan itu janji Allah. Jadi poin ketiga dari kisah Isra Mi'raj ini, kita diminta sebagai manusia untuk mempertambah wawasan pengetahuan agar peristiwa besar ini bisa kita terima dengan logika pengetahuan. Salah satunya sekarang kita sudah bisa menembus antariksa, bisa sampai ke bulan, bisa ke planet manapun, itu dengan ilmu pengetahuan. Dan itu janji Allah, semua bisa kita dapatkan hikmah di balik itu dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Termasuk yang terakhir tadi subuh saya bahas di masjid lain tentang lalat yang menghinggap kepada minuman. Kan hadis Rasul kalau lalat masuk ke minuman, benamkan lalat itu, karena di salah satu sayapnya membawa penyakit, satu sayap lagi membawa kesehatan. Ternyata tahun 59 keluar penelitiannya
bahwa lalat itu kalau masuk ke dalam air atau minuman, celupkan semua agar netral bakterinya. Nah, masalahnya kita jijik kan, nggak ada masalah dibuang saja. Tapi pada saat kita butuh minum, di saat orang lain tidak punya minuman, maka itu cara yang terbaik agar tidak dibuang sia-sia. Jadi masuk lalat, benamkan semua baru dibuang agar menetralkan bakteri yang dia bawa. Dan penelitian itu terbukti oleh para peneliti, dan terakhir di Australia di Scientific Report mengatakan bahwa salah satu sayap lalat itu menyembuhkan dari sayap yang membawa bakteri. Itu juga dengan ilmu pengetahuan. Baik, saya ingin beri catatan terkait dengan kisah ini karena kita sudah masuk sholat isya ya. Sedikit lagi, pertama, kepada para jamaah, bergantunglah hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ini penting. Apapun masalah kita, mintalah kepada Allah. Kalaupun manusia itu sebagai wasilah, jangan jadi manusia dibalik, manusia sebagai target, Allah sebagai wasilah. Bergantunglah kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang kedua, tidak boleh berputus asa dari pertolongan Allah. Pada titik nadir sekalipun jangan pernah menyalahkan takdir, apalagi menolak ketentuan Allah. Tapi terimalah itu sebagai bagian dari mungkin Allah sedang menguji kita. Yang ketiga, Rasul Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis itu menunjukkan hubungan horizontal. Jangan pernah melupakan hubungan kepada manusia, karena Rasul mengatakan, sayangilah di muka bumi, insya Allah yang di langit akan menyayangimu. Yang keempat, Rasul menjadi imam untuk menunjukkan Islam sebagai agama yang memimpin agama yang datang sebelumnya. Maka kita sebagai umat harus menunjukkan kitalah agama yang terbaik, harus ditunjuk dengan muslim-muslim terbaik yang mengamalkan nilai-nilai agamanya. Jadi kita bukan Islam terbelakang, kita Islam yang terbaik. Tunjukkan dengan muslim-muslim yang berkualitas, yang mengamalkan nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya, Rasul Mi'raj, Sidratul Muntaha, hubungan kepada Allah, hubungan vertikal, hubungan kepada manusia harus berbarengan hubungan kepada manusia. Hablum minallah harus sama dengan hablum minan nas. Jangan sampai kita banyak ke manusia lupa kepada Allah, atau sebaliknya kepada Allah tapi lupa kepada manusia. Dia berjalan bersama. Dan yang terakhir, sholat sebagai tiang agama. Mari kita perbaiki sholat kita agar itu menjadi salah satu amal ibadah yang akan Allah hisab pada hari kiamat nanti. Pada akhirnya, mudah-mudahan kalaupun peristiwa ini kita peringati setiap tahun, itu sebagai tonggak kita untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Jadi tahun ini kita peringati, kita cek bagaimana sholat kita, bagaimana jamaah kita, bagaimana kekhusyuan kita. Tahun depan ketemu lagi, bagaimana sholat tahajud kita. Semua kita perbaiki. Maka dengan itu insya Allah kita bisa mengambil hikmah Isra Mi'raj sebagai momentum untuk memperbaiki ibadah sholat kita dan ibadah sholat keluarga kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wa'alafu minkum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.